Hentikan nyanyian. 1. Rizik Syihab gurunya NU. 2. Mengubah lagu Subhanal Waton yang tadinya Indonesia Biladi menjadi Siapa sebenarnya orang-orang yang benar-benar nasionalis sehingga tidak menggadaikan lagu kebangsaannya untuk negara orang lain? Dan Jalal Waton itu sudah mengantongi hak cipta terbit pada tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ar-9 Channel. Kembali saya menemui Anda saudara-saudaraku, dan kembali saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Juga mohon maaf apabila tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Beberapa edisi yang lalu dalam video pendek kami tayangkan pernyataan sikap dari pengurus dan anggota Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah daerah Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, atas rencana kehadiran Habib Syekh mengisi acara nampaknya di daerah Sleman tersebut. Walaupun tidak jelas ada penolakan, tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan. Untuk lebih jelasnya saya akan putarkan kembali berikut ini. Kami selaku pimpinan Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah PWI LS Kabupaten Sleman dengan ini menyatakan sikap untuk Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf yang mau datang ke Sleman untuk menarik statement dan menghentikan nyanyian. 1. Rizik Syihab gurunya NU. 2. Mengubah lagu Subhanal Waton yang tadinya Indonesia Biladi menjadi Malaysia Biladi. Nah, semakin mendekati acara, kemudian juga bertebaran spanduk-spanduk seperti tampak dalam gambar ya. Yang intinya adalah sama mempersoalkan atas penyampaian Habib Syekh dalam sebuah lagu yang sudah lama sekali beredar, Habib Rizik guruni NU. Ini dulu saya sempat memperdebatkan di salah satu grup diskusi. Tapi ya waktu itu tidak seperti hari ini ya, tidak ada diskursus nasab sehingga dianggap sebagai sekedar guyonan. Saya melihatnya karena itu dalam bentuk video yang diunggah di kanal-kanal YouTube, juga mungkin di platform media sosial yang lain. Khawatir pada saatnya kelak anak cucu kita melihat hal itu sebagai satu keseriusan. Mengingat Habib Syekh ini kan ditokohkan. Nanti dianggap benar bahwa Habib Rizik itu gurunya NU. Itu pernyataan saya pada masa lalu. Video ini menjadi viral lagi setelah adanya kajian nasab, sampai diantaranya Buya Said Akil Syorot menanggapinya. Berikutnya adalah tentang perubahan lirik lagu Subhanal Waton atau Jalal Waton, lagu kebangsaan karya seorang pahlawan nasional Mbah Wahab Asbullah yang juga inisiator berdirinya NU. Lirik lagu itu terdiri dari bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ketika Habib Syekh manggung di Malaysia, lirik itu dirubah. Hal ini dari sisi seni tentu menurut hemat saya masuk kepada bagian plagiasi. Apalagi lagu Jalal Waton ini 2021 yang lalu terbit hak ciptanya dari Kumham sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual atau HAKI. Walaupun ketika Habib Syekh melakukan Malaysia Biladina dengan lagunya Jalal Waton itu, lagu tersebut belum dihak ciptai. Kendati demikian, apakah kira-kira pantas kita membawakan lagu nasional, lagu kebangsaan kita untuk negara orang lain? Satu misal umpamanya Halo-Halo Bandung deh yang mudah. Lalu kita rubah ketika kita ada di Turki. Halo, halo Turki, ibu kotanya Ankara. Kira-kira bagaimana? Ini lagu nasional kita. Lalu dirubah menggunakan lirik sesuai dengan negara orang ketika kita manggung di negara orang itu.
Ini nggak main-main ya, ini nggak main-main. Maka kadangkala saya mikir gitu ya, Habib Syekh ini kok nggak ada teguran kayaknya dari pengurus NU. Bahkan pernah manggung Habib Syekh dengan Gus Ipul Sekjen PBNU sekarang, kemudian memberikan klarifikasi tentang hak cipta. Nah, terkait hak cipta ini sudah pernah kami ulas, nanti kami akan ulas sekilas lagi. Kok gak ada gitu? Apakah tidak ada upaya untuk mencari dari suara-suara warga NU berkaitan dengan hak cipta atau klaim hak cipta Habib Syekh atas lagu Ya Lal Waton dalam satu komposisi yang ditayangkan di YouTube? Satu. Kedua, bagaimana? Apakah tidak tahu bahwa lagu Ya Lal Waton telah dirubah liriknya menjadi negara orang lain? Dalam hal ini tentu tidak ada kesalahan dari Malaysia, karena yang nyanyi Habib Syekh. Terlepas diminta atau tidak, Anda pun diminta sama pihak Malaysia menggunakan lagu itu. Kenapa mau? Kira-kira Anda mau tidak? Ketika lagu kebanggaan kita, lagu kebangsaan kita dirubah liriknya. Kita menggunakan lagu, orang lagu tuh, itu lagu ya. Lirik itu adalah kalimatnya. Itu aja dipakai, bisa kena hak cipta kok. Dan itu bagi seorang seniman haram. Terkait dengan hak cipta, ini banyak yang salah paham, saya jelaskan kembali. Tapi penjelasan kami beberapa bulan yang lalu nanti akan kami taruh di kolom deskripsi biar lebih jelas. Bahwa intinya klaim hak cipta atas nama Habib Syekh itu bukan hak cipta pada lirik dan lagu ya. Bukan hak cipta pada lirik dan lagu. Lirik itu kalimatnya Ya Lal Waton, Indonesia Biladi, kemudian lagu tuh bukan itu. Tetapi pada satu komposisi dengan aransemen yang umum kita nyanyikan bersama, lalu dihak ciptai di YouTube ya. Dan YouTube kita tidak akan kena peringatan, tetapi berbagi royalti. Bukan pada persoalan pembagian royalti, tetapi di situ hak cipta adalah Habib Syekh ya. Kami tampakkan di layar. Maka pada saatnya kelak, bagi lagi-lagi orang yang tidak memahami sejarah lagu itu, ketika dia buat YouTube lalu menggunakan lirik lagu itu, ada tulisan bahwa klaim hak cipta Habib Syekh. Orang bisa menganggap bahwa itu adalah Habib Syekh Abdul Qadir yang terkenal itu sebagai pembuat lagu Ya Lal Waton. Kan ini yang harus diperjelas. Ya ini tentu saya mohon kepada PBNU, kalau saya ya hanya orang rendahan lah. Dan ini sudah kami sampaikan sejak tahun 2010-an lah ya. Karena ini persoalannya sudah lama. Nah, untuk memperjelas saudara-saudaraku sekalian, seperti apa lagu yang dihak cipta oleh Habib Syekh dalam YouTube yang umum kita lakukan itu, dan sekilas akan kami putarkan sebagai contoh biar tahu. Ya, yang kayak gini. Yang lama-lama nanti juga kena klaim. Jadi lagu ini sampean pakai buat ilustrasi atau ada orang nyanyi kayak gitu. Karena saya menayangkan itu acara di Jogja menyanyikan lagu Indonesia Raya lalu menyanyikan lagu Ya Lal Waton dengan musik barusan ini, itu kena. Apalagi dijadikan ilustrasi. Barangkali Anda bisa menyanyikan lagu sendiri pakai rebana, pakai gitar, ya tidak ada masalah. Karena saya juga mendapatkan aransemen yang di luar ini, saya akan putarkan sebagai ilustrasi. Sampai batas video ini dibuat belum ada klaim hak cipta. Jadi kalau Anda mau menggunakan lagu Ya Lal Waton sebagai ilustrasi, lebih baik menggunakan yang kami putar ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian, lagu Ya Lal Waton ini sendiri sudah dihak cipta ke Kumham sebagai hak kekayaan intelektual resmi. Kami tayangkan di layar berita dari NU Online dan nanti juga kami akan cantumkan di kolom deskripsi. Jelas lagu di situ tertulis Sholawat Badar dan Ya Lal Waton itu sudah mengantongi hak cipta terbit pada tahun 2021 yang lalu. Dan hak cipta itu diajukan oleh PWNU Jawa Timur di masa Kiai Haji Marzuki Mustamar. Maka dengan demikian, apabila ada yang memplagiasi lagu dan liriknya
kalau dituntut oleh pihak PWNU Jawa Timur, ini bisa. Maka dengan demikian, karena sudah terbit hak cipta, lantas bagaimana penyalahgunaan lagu Ya Lalu Waton pada masa-masa sebelumnya? Artinya barangkali ya tidak perlu dituntut karena itu dinyanyikan oleh Habib Syekh sebelum hak cipta muncul, sebelum hak cipta terbit. Tetapi karena hak cipta terbit dan lagu itu masih terus berputar di YouTube ini, menurut hemat saya kan perlu untuk diberi peringatan terhadap Habib Syekh untuk tidak diputar lagi di kanal-kanal YouTube atau dimanapun yang lagu Malaysia Biladina itu. Terkait dengan lagu Ya Lalu Waton yang aransemen atau secara komposisi didaftarkan ke YouTube hak ciptanya itu, ini juga mohon untuk ditindaklanjuti. Karena apa? Sekali lagi, pertama bisa menjadi pengaburan sejarah pada masa kelak. Kedua juga merugikan kepada konten-konten kreator atau kepada siapapun. Kalau umpamanya untuk NU pembagian royaltinya tidak masalah. Lah ini untuk siapa? Walaupun kecil, tapi ini kan mengganggu. Dan yang terpenting adalah khawatir pada saatnya nanti anak cucu kita akan menganggap itu karya dari Habib Syekh. Maka dengan demikian terkhusus kepada PWNU Jawa Timur yang telah mendaftarkan dan mengantongi hak cipta lagu tersebut, mohon ini untuk ditindaklanjuti. Nah, dari sini juga kiranya kita bisa menilai siapa sebenarnya orang-orang yang benar-benar nasionalis sehingga tidak menggadaikan lagu kebangsaannya untuk negara orang lain. Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.